Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita untuk berbagi ilmu. Abi Dadang dan Bunda Witrin. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan nikah. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Allah menurunkan manusia di muka bumi ini, Allah menurunkan berpasang-pasangan, dan tentu saja dipersyaratkan agar mereka bisa hidup bersama, dipersyaratkan melakukan pernikahan, karena nikah akan menyempurnakan daripada setengah iman. Bagaimanakah kita memahami daripada hakikat pernikahan? Dan seperti biasa pemirsa yang dirahmati Allah, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag nikah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyakuna 'aishuha sakinah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsirah. Minha wujudul mawaddah warahmah baina zawji wa zawjah biwasilatin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah wal hadi minad dhalalah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitus Salam beserta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, para pecinta kesucian jiwa. Sejatinya konsep dasar nikah dalam Islam itu ibadah. Nikah itu Pak, ibadah. Nikah itu berkah, nikah itu indah. Jadi kalau kita nikah, dalam kenyataannya malah susah, resah, gelisah, risau, kacau, galau. Ini suami istri tiap hari status WA-nya andilau, antara dilema dan galau, tersiksa, menderita, kecewa, putus asa, tidak ada ketenangan. Berarti ada yang salah dalam pernikahan kita. Ayo introspeksi, mawas diri, segera perbaiki. Ini pentingnya ngaji. Biar tahu ilmunya. Dengan ilmu hidup maju, tanpa ilmu hidup beku, buntu. Betul? Nah, nikah dalam Al-Quran Allah sebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh, perjanjian yang sangat agung, perjanjian yang sangat mulia. Ini terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka para istri telah mengambil dari kalian para suami perjanjian yang kokoh. Ini setara dengan perjanjian yang dilakukan oleh para nabi dan ulul azmi dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesanggupan mengemban risalah dakwah. Terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami kata Allah telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Setara pula dengan perjanjian yang dilakukan oleh Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah angkat Bukit Tursina, dicabut dari bumi, melayang-layang di atas mereka. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 154. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi kata mitsaqan ghalidha hanya 3 kali Pak Bu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya tentang pernikahan. Ini menunjukkan bahwa nikah adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Perjanjian yang sangat kokoh, perjanjian yang sangat agung, perjanjian yang sangat mulia, perjanjian yang sangat berat. Maka harus dijaga, dipelihara, dipertahankan, diperhatikan dengan seksama, dijunjung tinggi, dihormati, dihargai. Karena ini perjanjian yang kokoh, ikatan suci. Jangan dirusak, jangan dilanggar, jangan dihinakan, dinistakan, didustakan, dinodai, dicederai. Maka barang siapa yang menjaganya, ia termasuk orang yang mulia. Kalau merusaknya, menghancurkannya, termasuk orang yang hina. Ini Pak, Bu, hadirin dan
pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pemimpin iblis, rajanya setan, Mas Agung ini rajanya setan, itu merasa senang luar biasa, memberikan apresiasi dan award, penghargaan besar kepada anak buahnya yang telah mampu meretakkan hubungan pernikahan, memporak-porandakan dan meluluh lantakan ikatan keluarga. Itu diapresiasi, dapat award. Kalau ada lapor anak buahnya, wahai raja setan, kami telah membuat orang itu berzinah, biasa. Kami telah membuat orang itu mabuk, biasa. Kami telah buat orang itu judi, biasa. Tapi bila ada yang lapor, wahai raja setan, kami telah merusak ikatan pernikahan, memporak-porandakan hubungan rumah tangga. Itu raja setan senang, sini, ajib kamu, top markotop, sip markosip. Deket aku duduk, wah itu prestasi luar biasa. Kalau setan mampu meretakkan, menghancurkan, meluluh lantakkan, memporak-porandakan ikatan pernikahan. Maka kata guru saya, pengarsa Abah Aos, ada ungkapan pahit sigit, pahang hakan kesedeleg. Ini konteksnya maksudnya jaga, pertahankan, pelihara, perjuangkan ikatan pernikahan dengan segenap jiwa dan raga. Ini jihad akbar kita, Pak. Allahu Akbar. Jihad akbar kita, Pak. Ya. Yang paling berat buat kita, Pak, para suami bukan rindu. Kalau anak muda, jangan rindu, berat. Jangan rindu, berat. Bagi bapak-bapak selaku suami plus saya apalagi nih, yang berat itu bukan rindu, yang berat bagi kita para suami pemirsa adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu, istrimu dan anak-anakmu dari siksa api neraka. Itu yang berat. Betul, Bun? Ah, mau pantun dulu ah. Ini istri saya, ibu suka dikasih pantun gak sama suami? Maunya ibu mau duit aja. Pantunnya begini, Neng, di taman bungaku petik, karena terlihat sejuk di mata. Meskipun banyak wanita cantik, hanya Neng yang AA cinta. Balas Bu, balas. Balas. Sun Gokong jualan ketan. Doraemon jualan kentang. Meskipun banyak pria yang tampan, hanya AA yang kusayang. Jadi Mas Agung, pemirsa dimanapun Anda berada, lelaki hebat bukanlah lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi yang mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, ibu-ibu senang, so sweet. Monggo Neng, silakan. Para pemirsa dan ibu-ibu bapak-bapak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan, baik yang dikeluarkan dari dirinya sendiri, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Ibu, bapak, bila suatu ayat dimulai dengan kalimat subhana, di sana Allah akan memperlihatkan kehebatannya, Allah akan memperlihatkan keagungannya. Bukti konkretnya Allah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Yuk Bu, Pak, jawab sama-sama biar semangat. Ada siang, ada gelap, ada susah, Senang, ada bagus, ada jelek, ada mancung, ada esek, ada jangkung, ada pendek, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. semua diciptakan serba berpasang-pasangan. Nih ya Bu, Pak, sebelumnya ada dua kalimah. Berapa kalimah Bu? Dua kalimah yang melayang-layang terhalang jarak puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilometer. Apa kalimat tersebut? Mawadah dan rohmah. Melalui dua huruf kaf dan nun. Kun innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Ibu Bapak. Bisa diingat Ibu berapa banyak laki-laki yang melintas di hadapan Ibu? Berapa banyak Bapak wanita yang melintas di hadapan Bapak? Tetapi Allah telah menyatukan ibu dan bapak dalam akad pernikahan. Alhamdulillah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ilahi Robbi, Ia ciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar engkau dapat hidup tenang, damai bersamanya. Kemudian dijadikannya rasa cinta, dihiasi dengan rasa kasih sayang antara kamu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang menggunakan pikirannya. Baik. Mahabbah ay mawadah.
Masya rasa Allah. cinta. Rohmah aisafakoh kasih sayang, begitu. Baik, terima kasih Bunda. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi lebih dalam lagi untuk mencermati tentang hikmah daripada pernikahan, yaitu tentang niat, kafiat, dan hikmah daripada pernikahan. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusakian bersamakan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Buah durian, buah mangga, dimakan enak rasanya. Hadirin jamaah yang berbahagia, semoga berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Buah ciremai, buah duku, belinya di pasar baru. Pemirsa Damai Indonesiaku, semoga sehat selalu. Amin. Mangga lanjut. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ini merupakan fitrah yang alamiah. Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan. Salah satunya adalah wanita. Sekarang yang menjadi permasalahan bagaimana menyatukan kedua insan ini agar menjadi satu. Allah mempunyai aturan. Apa aturan Allah? Nikah. Kalau Allah mempunyai aturan, iblis pun mempunyai aturan. Apa aturan iblis, Ibu? Zina. Zaman sekarang banyak yang mengikuti aturan Allah atau aturan iblis. Fakta membuktikan, realita memperlihatkan banyak sekali anak-anak yang tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya. Banyak bayi-bayi yang dibuang, kasus abortus, wanita yang menggugurkan kandungannya. Apa artinya semua ini kalau kasus perzinahan telah merajalela? Nauzubillahi min dzalik. Padahal Allah akan menyediakan untuk orang yang suka berzinah 8 pintu dari kuburannya, dan dari tiap pintu akan keluar ular dan kalajengking. Dan orang yang suka berzinah tidak akan kaya. Dari sini ibu bapak ada beberapa versi mengenai nikah. Menurut versi ekonomi nikah untuk menambah kekayaan, menurut versi biologi nikah untuk menambah keturunan, menurut versi Islam nikah adalah ibadah. Apa katanya, Bu? Ibadah. Pertama, melaksanakan perintah Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia termasuk umatku. Barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Ada pemahaman ibu bapak, ketika masih cinta rumah tangga lanjut. Ketika sudah hambar, rumah tangga bubar. Konsepnya harus sesuai dengan firman Allah, aturan Allah, ajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mau nih Bu, Pak ya, annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Soleh itu apa? Qaimun ala hukukillah wa qaimun ala hukuki ibadi. Orang yang bisa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Setelah kita tahu niat nikah itu adalah ibadah, maka caranya juga harus benar. Mulai dari ta'aruf, kemudian istikharah untuk pemantapan pilihan, lalu khitbah, akad nikah dan walimah. Ya, ini bertujuan untuk apa? Mencetak generasi-generasi rohani, generasi-generasi yang taat kepada Allah, generasi-generasi yang soleh dan soleha, generasi-generasi yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benihnya harus bagus ya. Contohnya begini Bu, saya punya ladang sawah. Saya kepengen itu menghasilkan padi yang sangat bagus, mantap, keren, oke pokoknya Ibu ya. Berkualitas beda daripada yang lainnya. Benihnya harus bagus, tanahnya harus bagus, tanam di tempat yang semestinya. Kalau tidak ditanam di tempat semestinya, hasilnya enggak bakalan bagus. Nisa hukum harsulakum. Siapa itu benih? Suami. Siapa itu tanah? Istri, ya gitu. Rasul bersabda, janganlah kalian meletakkan nutfah kalian kecuali kepada perempuan yang berkelas. Maksudnya seperti apa? Cari istri yang benar, cari istri yang bagus. Begitu ah. Ya, jadi Bun ya, nikah itu terdiri dari 3 huruf ya Bun ya. Nun, kaf, dan ha. Nunnya tadi disebutkan niat. Kafnya kaifiat, haknya hikmat. Jadi niatnya harus lurus. Kaifiatnya harus bagus. Hikmahnya juga harus mulus. Niat mesti tepat. Kaifiat mesti cermat, hikmah mesti dapat. Jadi lengkap semuanya.
Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah, berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Khairan katsira. Alangkah indahnya Bapak Ibu pemirsa TV One, para pecinta kesucian jiwa dimanapun Anda berada, kalau kita bisa mengambil hikmah dalam berbagai hal, termasuk dari pernikahan. Hikmah nikah itu banyak sekali. Di antaranya satu tadi, suami istri bisa bersinergi, membangun chemistry untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih prestasi, menggapai ridha ilahi bersama-sama, saling bersinergi, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk istiqamah di dalam kebaikan. Istiqamah, konsisten, komitmen dalam ibadah. Karena niat nikah tadi disebutkan ibadah. Ada salah satu hal yang sangat krusial dan esensial, penting dan genting ini bagi khususnya pasangan suami istri. Kata guru saya, pengawas Awas, kalau nasihat pernikahan pasti ada ungkapan, kalian berdua kalau nggak mau ketemu susah seumur hidup, sholat awal waktu. 5 menit sebelum datang sholat, sebelum datang adzan berkumandang, sudah punya wudhu, sudah standby, sudah siap. Nggak bakal ketemu sama susah seumur-umur. Kalau susah jadi mudah pemirsa, yang jauh jadi dekat. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, kelancaran, pertolongan, kebaikan, karena kita menjaga sholat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Abah, kalau engkau berdua berani-berani menangguh-nangguhkan sholat, mengakhir-akhirkan sholat, kalian berdua punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, punya cita-cita, niscaya Allah tangguhkan, niscaya Allah akhirkan, karena menanti-nanti sholat. Pertama. Hikmah yang kedua, yaitu regenerasi, yang tadi disebutkan, ya, melanjutkan keturunan, memperbanyak anak, melangsungkan kehidupan, mengisi dan memakmurkan bumi dengan orang-orang yang soleh. Tanakahu tanasalu fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, ya, mempunyai keturunanlah kalian, memperbanyak keturunan kalian, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Maka lahirkan generasi Rabbani lewat pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Lahirkan generasi Rabbi Radiyah, generasi yang cerdas dan berkualitas, generasi yang unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetensi, santun dalam budi pekerti. Anak-anak kita imannya kuat, ilmunya hebat, amalnya maslahat, akhlaknya bermartabat, selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Abi dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kita telah mendapatkan ilmu yang dalam sekali, apa yang telah dipaparkan tadi, betapa Allah di muka bumi ini memberikan atau menghadirkan pasangan-pasangan kita. Dan tentu saja ketika berbicara tentang pasangan, pastilah dalam kedua pribadi ini memiliki perbedaan. Perbedaan cara asuh keluarganya, bapaknya terlebih dahulu, kemudian nenek moyangnya, dan juga yang tidak kalah penting adalah masalah budaya. Lantas bagaimanakah Islam memberikan pattern dalam harmonisasi hubungan suami istri? Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Naik mobil ke Jakarta, tidak lupa membaca doa, jangan khawatir Bunda Cinta, Abi Dadang gak bakal mendua. Ini penting Pak, gombalisasi untuk istri untuk menghangatkan suasana. Setuju Bu? Ya Bun. Buah nangka, buah duren, nggak nyangka keren. Ikan hiu, ikan cucut, istriku silahkan lanjut. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, surga itu bukan hanya nanti kelak saja nanti di akhirat. Tapi sekarang ciptakan rumah tangga yang sakinah, keluarga yang barokah, itulah surga dunia. Kita tidak akan bisa mendapatkan surga nanti kalau sekarang ketika di dunia kita tidak membangun, menciptakan surga itu sendiri. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan di mana saja yang kamu sukai, tetapi ingat jangan kamu dekati pohon ini. Pohon ini pohon apa? Apakah pohon jambu, pohon pisang, pohon nangka? Pohon di sini adalah pohon kejelekan. Yang namanya berumah tangga ya Bu ya Pak, pasti bakal ada konflik, masalah, betul Bu? Ya. Orang berumah tangga itu seperti dua orang yang naik sampan ke tengah lautan, bus kemudian
berlayar di tengah lautan. Lautan itu cakep, cantik kalau dari kejauhan. Tapi kalau kita samperin, mengerikan sekali Bu ya. Di dalamnya ada berbagai macam ikan. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ombak yang besar, ada angin yang besar, kencang, ada karang juga ya. Bahkan bisa jadi ada tsunami. Janganlah bertanya tentang lautan kepada orang yang duduk di tepian pantai. Tapi bertanyalah kepada para pelayar. Mereka tahu hakikat lautan yang sebenarnya. Jangan bertanya tentang pernikahan kepada orang yang belum menikah. Bertanyalah kepada yang sudah menikah. Seperti orang tua kita, ibu bapak, para guru-guru kita. Sebab mereka telah banyak makan asam garam kehidupan. Yang pengalaman-pengalamannya itu bisa kita jadikan pelajaran atau ibroh untuk kita. Tuh Bun. Ini saya teringat sama santri-santri kami di Sinarasa yang lagi nalar ngapalin Alfiyah. Jadi Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya menyebutkan farfa bi dhammin wan siban fathan wajur kasran kadzikrullahi abadahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubuna huja akhu bani namir warfa bi wawin wan siban nabil alif wajrur biya in ma minal asma asib min dzakadu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana. Farfa bi dhammin, ropakan dengan dhammah, artinya raih kemuliaan, kebahagiaan, derajat yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bidhammin, dengan kumpul. Kumpul di sini bukan kumpul ndak karuan, apalagi kumpul apa? Kumpul kebo. Tapi kumpulnya dan ikatan pernikahan, perjanjian yang sangat kokoh, perjanjian yang sangat agung, nikah. Setelah itu wansiban pathan, ini rekat. Ikatan rumah tangga, pernikahan dengan keterbukaan, terbuka. Maka lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alangkah indah metafora yang Allah berikan untuk kita implementasikan dalam kehidupan rumah tangga. Istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Bila kita telaah fungsi pakaian diantaranya untuk menutup aurat. Tentu baik suami atau istri ada kekurangan-kekurangan, ada aib, maka saling menutupi. Jangan aib suami, aib istri, ini digembor-gemborkan, dibeberkan sama orang lain. Jangan, bahkan sama orang tua sendiri, jangan. Selesaikan secara internal. Bangun komunikasi yang baik dari hati ke hati, redam emosi, belajar saling mengerti, saling memahami. Alangkah indah. Ini litaskunu ilaiha diartikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Litaskunu ilaiha ay litastaifu biha. Supaya kalian bisa menjaga kesucian dengan hadirnya pasangan. Maka saling menutupi, saling melengkapi. Wah, yang parah sekarang ada masalah dengan pasangan, akhirnya ngadu sama orang tua. Curhat sama tetangga. Lapor sama saudara, sama keluarga. Nggak boleh. Yang lebih parah lagi, ini masalah di-share di medsos. Pakai status FB, apalagi IG, apalagi WA. Itu tersebar, aib pasangan. Kata istri, di statusnya suami nggak pernah ngerti. Ya, gitu kata istri, kata suami, ini sama, istri juga ini nggak punya hati. Kata si istri, dasar mata keranjang. Kata suami, dasar mata duitan. Waduh, ini bahaya. Ini tersebar, disaksikan oleh banyak orang, ini bahaya. Saling melengkapi, saling menutupi. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Untuk itu disatukan, untuk saling menyempurnakan. Betul? Iya Bunda, seperti itu. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hukum-hukum fikih. Kemudian setelah selesai bertanya, Rasulullah pun balik tanya kepada perempuan tersebut. Amutazawijah ya anti? Apakah engkau adalah perempuan yang telah menikah? Perempuan tersebut menjawab, bala ya Rasulullah, ana imro'atu fulan bin fulan. Benar ya Rasulullah, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Kemudian Rasul bertanya balik, kaifa antibi? Bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Bagaimana kita Bu memperlakukan suami kita? Kemudian perempuan tersebut menjawab, saya berusaha semampu saya untuk hormati dia. Saya berusaha semampu saya untuk taat kepadanya.
untuk memuliakannya, untuk mencintainya, untuk menyayanginya, untuk mengurusnya. Saya berusaha semampu saya untuk menjaga diri saya. Saya berusaha semampu saya untuk tidak durhaka kepadanya, untuk tidak mengkhianatinya. Setelah itu Rasulullah SAW tersenyum kepada perempuan tersebut. Dan Rasul bersabda, "Fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah suamimu, sebab suamimu itu adalah jalan surgamu atau jalan nerakamu. Ibu, bisa jadi suami kita di luar bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi di rumah dia adalah suami kita. Walaupun kita di luaran adalah seorang profesor, seorang doktor, seorang insinyur, pengusaha sukses, seorang direktur, tetapi di dalam rumah kita adalah seorang istri. Tanggalkan itu semuanya. Karena suami kita akan menjadi saksi kita kelak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita kepada suami kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan makna daripada nikah. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag nikah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Hadirin dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, para pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istrimu dengan baik, Pak. Al-Imam Ibnu Katsir memaknai di sini artinya baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, baik dalam penampilan. Gimana nih kata bapak-bapak selaku suami, saya kurang senang terhadap perangai dari istri. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'au wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi kamu tidak suka terhadap perangai istrimu, cerewetnya istrimu. Ibu cerewet enggak? Enggak ini. Jangan ada dusta di antara kita. Bisa jadi kamu enggak suka sama perangai istrimu, akhlak istrimu, cerewet, ngatur. Padahal Allah jadikan padanya khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya, maka doa Nabi, Pak, Bu, ya, halo. Doa Nabi ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, manakala ada yang menikah doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Yang pertama, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Ini berkah ada beberapa makna. Yang pertama bisa maknanya al-luzum wath-thubut. Al-luzum wath-thubut, pemirsa, artinya terus dan tetap melekatnya keimanan. Tidak mungkin kita berkah kalau tanpa iman. Nanti dibahas jabunnya. Yang kedua, makna berkah ini an-nama wa ziyadah. An-nama wa ziyadah artinya tumbuh, berkembang, bertambah, meningkat. Bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair fi kulli hal. Bertambahnya kebaikan dalam keadaan, dalam berbagai keadaan, dalam berbagai hal, dalam berbagai tingkah. Dan meningkatnya ketaatan. Yang ketiga makna berkah yaitu as-sa'adah. As-sa'adah ini kebahagiaan. Bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin. Ibu pengen berkah. Pengen berkah ibu. Bapak pengen berkah. Kuncinya iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan keberkahan kepada mereka. Namun sayang, mereka ingkar, mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka akibat perbuatannya. Menurut Dr. Tolah Tobah dalam Ma'al Anbiya fil Quran, ibu, bapak, ayat ini ditujukan kepada kaum Sodom. Kalau kaum Sodom itu kaumnya Nabi siapa, ibu? Karena melakukan 3 kemungkaran. Pertama, kemungkaran istri Nabi Lut. Kedua, kebiasaan homoseks. Dan yang ketiga, kebiasaan menyamun di tempat yang terang. Yakni maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika 3 kemungkaran ini ada pada suatu negeri, maka Allah memberikan peringatan. Wa idh aradna anuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadamarnaha tadmira. Jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, kemudian di dalamnya terdapat kaum mutrafin, maka sudah sepantasnya lah kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya.
Siapakah ibu bapak kaum mutrafin itu? Pertama, al-amirun al-jairun, pemimpin yang zalim. Yang kedua, al-agniyaul fajirun, para konglomerat yang bergelimang maksiat, enggan membayar zakat, harta riba disikat. Idza dhaharu zina wa riba fi qaryah faqad ahalu li anfusihim adzaballah. Jika perzinahan dan riba telah merebak pada suatu masyarakat, maka seolah-olah telah menghalalkan bagi dirinya azab Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu jadi ibu bapak berkah itu wabil khusus dalam kehidupan berumah tangga, maka bahasanya barakallahu laka. Semoga keberkahan kepadamu, terlimpah curah kepadamu. Ini perkara-perkara yang menyenangkan, kebahagiaan, kesenangan, keberlimpahan, kemudahan, kelancaran, maka didoakan berkah. Kalau tidak berkah, ini waduh, orang itu senang lupa diri, biasa lupa diri. Kalau ada dalam serba cukup, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia ini suka lupa diri manakala ada dalam kecukupan, maka didoakan berkah. Manakala berlimpah, segalanya mudah, doakan berkah. Biar apa? Dikasih nikmat, syukur. Itu. Yang kedua, barok alaika, dan semoga keberkahan atasmu. Atas itu dari atas ke bawah, berarti yang menimpa kita. Musibah, bencana, malapetaka, keterpurukan, kehilangan. Ya, maka didoakan berkah. Biar apa? Sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, menakjubkan urusan orang yang beriman itu semuanya baik, Pak. Ini tidak ada kecuali bagi orang-orang yang beriman. Manakala dikasih nikmat dia syukur, ada musibah dia sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Dan ini ibu bapak rahimakumullah, banyak juga yang curhat sama saya. Ustadz, kiai, ajengan, saya tahu banyak diutarakan oleh kiai, oleh ajengan, oleh ustadz, oleh penceramah, oleh dai. Saya baca buku-bukunya, saya lihat di YouTube banyak ini tentang pernikahan. Suami harus soleh, istri harus soleha, suami soleh, menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, menjadi suami yang dibanggakan oleh istri. Istri menjadi pribadi yang soleha, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah, menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, menjadi istri yang dibanggakan oleh suami. Tapi kok kenapa susah? Apa akar masalahnya? Cari, kata saya. Kita susah untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha, suami yang soleh dan soleha. Kalau inti dari semuanya tidak kita perbaiki, apa? Hati, ibu. Allah tegaskan Pak di dalam Al-Quran, pemirsa TV One dimanapun berada. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau tanahnya bagus, Pak, maka tanamannya pun akan bagus. Kalau tanahnya kering, kerontang, gersang, la yakhruju illa nakida. Tidak tumbuh kecuali merana. Apa gambaran tanah? Hati. Allah firman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukses, bahagia orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh rugi, celaka, gagal orang yang mengotori hatinya. Bersihkan hati kita. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Manakala segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Kalau segumpal daging tersebut jelek, maka jelek seluruh anggota tubuh kita. Ini suami harus soleh. Tadi disebutkannya wa asyirhunna bil ma'ruf khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Tapi kalau hatinya bermasalah, banyak kotoran, banyak penyakit, ini tidak bisa. Isi juga sama. Maka bersihkan hati kita dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semua kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ingat kepada Allah, duduk ingat kepada Allah, berbaring ingat kepada Allah. Senantiasa merasakan kehadiran Allah, merasakan eksistensi Allah, merasa ditatap oleh Allah, diawasi oleh Allah, di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara. Maka kita senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Allah. Kan hatinya diisi dengan zikir kepada Allah. Masya Allah, baik. Terima kasih Abi dan Bunda yang telah memberikan berbagi ilmunya kepada kita tentang hikmah daripada nikah. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi cermati untuk melengkapi tema kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema berkaitan dengan masalah nikah dan hikmahnya. Alhamdulillah telah terkumpul banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi, dan ini juga bukan pertanyaan tapi juga ada sebagian curhat begitu ya. Yang insya Allah nanti Kang Dadang dan Umi akan menjawabnya. Pertanyaan pertama, perceraian adalah hal yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Apakah ini memang menjadi takdir sebuah pernikahan? Ini menarik ya, karena keseharian kita. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Mas Agung. Tentang bagaimana Islam memaknai perceraian. Emang ada hadisnya, Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa TV One dimanapun berada. Sabda Nabi, abghadul halal indallah at-talaq.
pekerjaan halal, tapi itu paling dibenci oleh Allah itu tolak, cerai. Makanya ada bapak-bapak yang ngasih statement tuh kan, kalau cerai itu dibenci oleh Allah, maka daripada cerai mending namah. Itu juga Pak, ada muasyarah bil ma'ruf ya. Apakah ini melukai perasaan istri? Ya, kalau melukai jangan, berarti kita tidak muasyarah bil ma'ruf ya, maka harus dikomunikasikan dengan baik. Itu cerai sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Itu alternatif terakhir kalau memang ini istri nusyuz, tidak bisa diperbaiki. Contoh istri ini tidak mau tutup aurat, sudah diperhatikan berapa kali, diperingatkan berapa kali, atau ada hal-hal yang memang ini membuat suaminya senang, ya sudah diingatkan, ini tetap saja dia berlaku kemunkaran, maka alternatif akhir yaitu perceraian. Apakah ini takdir dari Allah, qadarullah? Karena sudah terjadi, husnudzan saja kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Itu rambu-rambu dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suudzon, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Tentu ini banyak hikmah dari semua itu. Nah, kedepannya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi pasangan yang memang membawa manfaat dan maslahat, bukan hanya sebatas dunia tapi dunia dan akhirat. Jadi kalau sudah terjadi, sudah, karena ini sudah ketentuan, jangan suudzon kepada Allah, berhusnudzonlah kepada Allah. Yang berikut pertanyaan ada dari penanya Instagram khusus untuk Bunda Witrin, mohon penjelasannya. Bagaimana saya bisa move on untuk menikah lagi sedangkan saya masih ingat dengan mantan suami saya yang sudah menikah? Wah, berat sekali ini. Ada pengalaman ini juga, ada yang ketawa-ketawa. Masya Allah, ya. Ibu, kalau sepertinya itu terjadi, ya kita harus nerima, ya kan masih banyak laki-laki, ya urusan kita juga masih banyak, belum lagi punya anak, masa ayo mikirin, ya move on, mikirin yang udah, dia mau udah bahagia sama yang baru, ya kita harus bahagia juga, ya tenang saja, nanti Allah ganti dengan yang lebih bagus, ya tenang, memperbanyak zikir, resep gitu agar hati kita tenang, tiada lain dengan bizikrullah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Tanpa zikrullah kekuasaan akan melahirkan tirani, kekayaan hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru, dan kemampuan intelektual hanya akan membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir banyak yang tidak terhitung dan tidak dihitung. Zikir yang banyak itu yang tidak hanya dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diucapkan oleh lisan, dituliskan oleh tangan, ditempelkan di dinding, tetapi azikrul katsir ala tansahu abada. Zikir yang banyak itu kamu tidak lupa kepada Allah selama-lamanya. Nanti dapat gantinya yang baru gitu. Iya, pasrahkan kepada Allah begitu. Buanglah mantan pada tempatnya. Ya, nanti ibu ya kriterianya seperti ini, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidati din taribat syadak. Pilihlah pasangan itu dengan 4 kriteria. Pertama, kekayaannya, kecantikan atau ketampanan, kemudian keturunannya dan agamanya. Dan di antara yang 4 ini pilihlah agamanya yang kuat. Pilihlah agama yang kuat, sebab itu akan membuatmu beruntung. Jadi kesimpulannya nikah saja, lupakan mantan begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Seperti penjelasan Abi tadi bahwa ada peran setan dalam kehidupan kita. Setan yang paling berhasil adalah setan yang mampu menceraikan suami istri. Bagaimanakah membedakan ini adalah peran setan atau sifat kita yang memang ada unsur satania dalam diri kita? Iya. Memang ada hadisnya. Jadi setan itu bikin singgasana di lautan. Ini mau menyamai singgasana Allah, tapi itu nggak mungkin ya. Jadi setan punya singgasana yang tadi banyak laporan tuh anak-anak buahnya. Saya sudah bikin orang judi, bikin orang zina, bikin orang mabok. Itu biasa, tidak begitu diapresiasi. Begitu datang lapor, saya sudah menceraikan, sudah memporak-porandakan, meluluh lantakan, merusakkan, menghancurkan ikatan pernikahan. Itu senang banget. Sini kamu, ajib, top markotop, sip markosip, duduk depan dengan aku bersanding dengan rajanya setan. Nah ini, lihat Quran surah Al-A'raf ayat 17. Allah berfirman, Pak, Bu, pemirsa, "Tsummal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setan janji akan menggoda manusia, menjerumuskan manusia, datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Di luar setan, di depan
di luar setan, depan belakang kanan kiri, di dalam hawa nafsu. Manakala bersatu antara bisikan setan dengan godaan nafsu, ini luar biasa. Maka Nabi menyebutkan adnu sayatinakum biqauli la ilaha illallah, abdul dzikri la ilaha illallah, abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, jadidu imanakum bi kathrati qauli la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Adnu sayatinakum biqauli la ilaha illallah. Bentengi diri kalian semua dari godaan setan yang datang di depan, belakang, kanan, kiri dengan ucapan la ditarik min tahti surah ila dimak, dari pusar ke ubun-ubun. Ini menutup pintu setan yang datang dari depan dan belakang. Ilaha ditarik dari ubun-ubun ke dada sebelah kanan, menutup pintu setan yang datang dari sebelah kanan. Illallah dihunjamkan ke dada sebelah kiri untuk menutup pintu setan yang datang dari sebelah kiri. Benteng dari godaan setan di dalam dikir yang tidak terbatas dimensi dalam ruang waktu. Ya, di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara. Detik demi detik yang kita lalui, denyut jantung diisi dengan zikir, namanya zikir khafi. Khairu dzikri dzikrul khafi wa khairu rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Jadi tamengnya Mas Agung dengan zikir. Zikir. Ya. Baik, ini pertanyaan curhat juga untuk Bunda. Mertua yang terlalu ikut campur hingga menyebabkan perceraian. Bunda, pertanyaan berat sekali ini. Silakan. Lanjut ini? Lanjut. Iya, Masya Allah. Kalau mertua itu kan yang membesarkan suami kita, yang mengurus suami kita, yang membuat suami kita jadi hebat, yang membuat suami kita jadi pintar, ya, jadi kebanggaan kita. Ya. Kalau seorang istri sebelum menikah itu yang pertama Allah, kemudian Nabi, kemudian orang tua, kemudian ya udah 3. Kemudian kalau setelah menikah seorang istri itu Allah, Rasul, suami, orang tua. Nah, kalau sepertinya suami sebelum menikah Allah, Rasul, ibu, bapak. Kalau setelah menikah suami, Allah, Rasul, ibu, bapak tetap. Jadi seorang suami mah tetap. Jadi kalau sepertinya ada mertua yang campur tangan, itu mah ya sayang sama kita. Jadi niatinnya kita harus harus husnuzon, ya orang tua, mamah itu sayang sama kita gitu. Pengen ngasih masukan, pengen ngasih saran gitu. Jadi kita harus akur lah sama mertua biar berkah. Doa yang paling mujarab, doa yang paling berkah itu kalau rumah tangga mau sakinah mawaddah warahmah, kita harus sayang sama mertua kita. Kita kalau sudah sama ibu mau udah biasa, tapi kalau sudah sama mertua itu memang sulit ya, gak semua orang bisa. Pokoknya ibu kita harus sayang sama mertua. Jadi memang Bun ya, pemirsa hadirin hadirat rahimakumullah, banyak yang gagal paham. Jadi setelah menikah, orang tua saya ini ibu bapak saya, itu mertua beda, nggak seperti itu. Maka nikah itu salah satu hikmahnya mendekatkan yang jauh. Tadinya jauh, ini ada antara dua keluarga, ini jadi dekat. Ibu bapak kita, ini orang tua kita. Mertua kita, ini orang tua kita juga. Kalau kita, saya ini salaman sama ibunya istri saya, sama Umi, nggak batal. Kemudian bunda salaman dengan ayah saya, nggak batal. Ya, anak itu ya orang tua itu ada 3. 1 yang melahirkan kita, ibu bapak. 2 yang anaknya dinikahin sama kita, yaitu mertua. 3 guru yang mengajarkan kita, itu orang tua kita. Maka ayo jalin komunikasi. Jadi intinya dari komunikasi yang baik antara suami istri. Kemudian kalau ada keperluan ya dari orang tua istri kita, yuk kita support, kita komunikasikan. Kalau ada keperluan atau hajat, kebutuhan dari orang tua pihak suami, sama dikomunikasikan juga dengan istri. Istri enggak bisa sekarang membatasi, ini suami saya enggak boleh berbuat baik kepada ibu bapaknya, enggak boleh berbuat baik kepada mertua, enggak bisa. Itu salah paham, itu gagal paham itu ya, harus berbuat baik gitu Mas Agung. Baik, terima kasih Bunda. Abi, sayang sekali waktu kita Waktunya, sangat ya. terbatas, tapi pertanyaannya masih banyak. Insya Allah nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah nanti di akhir acara kita akan berdoa bersama Abi Dadang dan tentu saja Bunda. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan dalam perjalanan pernikahan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, damai nusaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 22 November kami akan hadirkan kembali Kiai Haji Jujun Junaidi dan Gus Soleh dengan tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan hal tahanuts. Bagaimanakah kita memahami tahanuts? Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Akhirnya saya Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para pecinta kesucian jiwa, mari kita sama-sama mengkhusyukkan kalbu, menghadirkan hati. Allah firmankan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan kalbu dengan zikir kepada Allah? Tundukkan kepala, pejamkan mata. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat zikir yang paling utama, kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, bareng semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi' al baliyat, Allahumma ya rafi' al darajat, Allahumma ya shafi al amrad, Allahumma ya mujib ad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.